wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Kita melanjutkan pelajaran kita dalam al-usulu min ilmil usul, dan nanti di esok hari insyaallah semoga Allah berikan kemudahan, limpahkan taufik, berkah, rahmat dan hidayah. Kita akan masuk ke qawaidul fiqhiyah, syarah aqidah wasithiyah, kemudian istirahat, setelah itu qawaidul fiqhiyah dan syarah aqidah wasithiyah. Biar semuanya kebagian dan kedapatan jam pelajaran yang pertama, yang kedua, yang di situ masih pulih kefokusan kita dan semangat kita. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang al-am, dan ada 7 konteks am, umum, dan udah kita bahas. Minta itu untuk dihafal sedikit demi sedikit, biar nanti ketika ulangan nggak terlalu berat. Kemudian kita akan masuk ke al-amalu bil-am, mengamalkan dengan umum. Qala al-muallif rahimahullah, yajibul amalu bi'umumil lafzil 'ammi hatta yathbuta takhsisuhu. Li'anna al-'amala binususil kitabi was sunnati wajibun ala ma taqtadihi dalalatuha hatta yaquma dalilun ala khilafi dzalika. Perhatikan, mengamalkan dengan umum wajib. Jadi kalau dalam ayat itu dia konteksnya umum dan tidak ada yang mengkhususkannya, maka kita harus mengamalkan secara umum. Enggak boleh kita mengatakan sesungguhnya orang-orang yang melakukan kebajikan berada dalam kenikmatan kecuali antum. Kenapa Ustaz kok kecuali anak enggak suka aja sama antum? Enggak boleh. Pokoknya semua yang melakukan kebajikan wajib dimasukkan ke dalamnya berarti. Yajibul amalu bi umumil lafzil 'ammi. Wajib mengamalkan dengan keumuman lafaz umum. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia benar-benar berada dalam kerugian. Umum enggak? Umum, berarti masukkan umum juga di situ. Jangan kecuali raja, kan dia raja, dia udah ngasih uang ke anak banyak. Nggak boleh. Umum wajib di situ. Semua rugi. Hatta yathbuta takhsisuhu, sampai tetap mengkhususnya. Li'anna al-'amala binususil kitabi wa sunnati wajibun ala ma taqtadihi dalalatuha. Karena bahwasanya mengamalkan dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah wajib ala ma taqtadihi, atas apa yang diharuskan, taqtadihi diharuskan, dalalatuha oleh kandungannya, oleh penunjuknya. Yang mengamalkan dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah wajib atas apa yang diharuskan oleh kandungannya. Kandungannya umum berarti apa? Umum, wajib kita amalkan umum. Kalau ada pengkhusus ya udah berarti jadi khusus. Nanti akan dijelaskan contoh yang ada pengkhususnya. Li'annal amala udah tadi. Hatta yakuma dalilun ala khilafi dzalik, sampai tegak dalil yang menyelisih hal itu. Atas menyelisih itu, yang menyelisih hal itu. Lalu bagaimana dalil umum? Lafadznya umum, tapi karena sebab khusus. Apakah juga umum?
Misalnya ada sebuah dalil lafadznya umum, tapi itu diturunkan misalnya untuk orang-orang Yahudi. Apakah menjadi umum? Atau diturunkan kepada salah seorang sahabat karena mungkin menyelisihi suatu, berarti apa? Sebab tertentu. Tapi lafadz dalam Al-Qur'annya umum, apakah juga tetap umum? Perhatikan. Wa idza waradal 'ammu 'ala sababin khassin. Maka apa? Wajaba al-'amalu bi umumihi. Tetap umum berarti. Kaidahnya, lihat ini kaidah sering diulang-ulang oleh para ulama. Li'annal ibrata bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ini kaidah sering diulang-ulang. Li'annal ibrata bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Illa an yadulla dalilun ala takhsisil 'ammi bima yushbihu halas sababi alladhi warada min ajlihi fayakhtassu bima yushbihuha. Wa idza warada al-'am 'ala sababin khassin, apabila datang keumuman umum 'ala sababin khassin, atas sebab khusus. Umum dalilnya, tapi itu karena sebab khusus. Wajibal amalu bi umumihi, maka wajib mengamalkan dengan keumumannya. Contoh nanti akan disebutkan juga oleh penulis tentang ayat dhihar. Tahu dhihar? Seseorang berhubungan badan kemudian dia membayangkan kalau itu adalah ibunya. Seorang berhubungan badan dengan istrinya tapi dia bayangkan itu adalah ibunya. Gak boleh, itu haram. Karena ayat zihar itu turun kepada seorang sahabat, Aus bin Samit. Khusus gak turunnya kepada dia? Khusus. Tapi ayatnya, lafadznya umum. Jadi apa? Tetap kita mengamalkan keumuman. Siapa saja yang melakukan seperti itu juga masuk dalam hukum zihar. Paham insyaallah? Contoh juga yang kita di Syarhu Kashfi Syubhat, tahu tentang orang munafik ketika perang Tabuk ya, yang mengatakan tentang sungguh mengherankan kaum yang dia lebih mencintai perut-perutnya dan pecundang ketika di hadapan musuhnya, tahu itu? Kemudian turun ayat apa? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Lihat, itu kan ayatnya khusus untuk mereka tuh, orang-orang munafik yang ngeledek, menjadikan bahan bercandaan, bahan candaan, permainan Rasulullah dan para sahabatnya ridwanullahi alaihim. Tapi di situ umum. Lafadznya umum tapi karena sebab khusus, maka tetap diamalkan umum. Yaitu siapa saja. Jadi bukan dia doang, siapa saja setelah itu sampai hari kiamat. Umum, yang dia menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai barang candaan, maka dia telah kafir. Janganlah kalian berminta maaf, karena kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Itu maksudnya ya, paham insyaallah? Juga yang tentang seseorang mengatakan, wallahi Allah tidak akan mengampuni dosa antum. Benar bukan? Udah kita bahas di Syarh Kashfi Syubhat. Itu karena ada kejadian tertentu kepada seseorang tertentu. Namun di situ dia tetap diamalkan secara keumuman. Jadi siapa saja sampai hari kiamat tetap diumumkan, diglobalkan, digamblangkan. Yang mengatakan wallahi Allah tidak akan mengampuni dosa dia, maka akan diperlakukan sebagaimana dalam hadis tersebut. Jadi idza warada al-'amu 'ala sababin khassin wajaba al-'amalu bi umumihi. Apabila datang keumuman karena sebab khusus, kayak tadi celaan orang-orang munafik, maka wajib mengamalkan keumumannya. Jadi bukan hanya untuk dia doang,
semua setelah dia, yang dia menjadikan Allah sebagai barang candaan, Rasulullah menjadi barang candaan. Karena apa kaidahnya? Li'annal ibarata bi'umumil lafzi, karena bahwasanya tolak ukurnya adalah dengan keumuman lafaz. La bi khususis sababi, bukan dengan kekhususan sebab. Jadi yang dilihat tuh lafadznya, bukan karena sebabnya. Misal ada orang yang mengatakan, coba antum perhatikan, ada orang nih salah paham dalam belajar setengah-setengah. Dia mencaci maki agama, mencaci maki Allah dan Rasulnya. Kemudian kalau dikatakan, waduh hati-hati kamu kafir. Kemudian dia mengatakan, kok kafir? Kan itu kan ayatnya turun untuk orang munafik. Yang qul abillah wa ayatihi, kan itu turun untuk orang munafik. Benar atau salah? Salah. Karena tolak ukurnya dengan keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Yaitu memang terjadi pada saat itu kepada orang munafik. Tapi kan lafaznya umum. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, maka semuanya masuk. Bukan cuman khusus orang munafik doang, tapi semuanya masuk. Paham insyaallah? Atau ada seseorang dia terjatuh dalam perbuatan zihar, ketika berhubungan dia bayangkan itu adalah ibunya. Kemudian dikatakan hati-hati antum bayar kafarah gitu. Kemudian dia bilang, enggak lah, kan ayat itu turun untuk sahabat Aus bin Somit. Benar atau salah? Salah. Karena apa? Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Tolak ukurnya dengan keumuman lafaz, itu umum di situ. Terkena kafarah bukan dengan kekhususan sabab, bukan cuman untuk dia doang, bukan cuman untuk sahabat Aus bin Somit, tapi berlaku untuk semuanya. Al-ibrata bi umumil lafzi la bi khususis sabab illa an yadulla dalilun ala takhsisil 'ammi, kecuali terdapat dalil ala takhsisil 'ammi, atas pengkhususan yang umum. Baru kalau ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya nggak ada, berarti tetap umum ya. Illa ayyadulla dalilun ala takhsisil 'ammi, kecuali terdapat dalil yang mengkhususkan umum. Bima yushbihu hala sababi, dengan apa yang menyerupai keadaan sebab, alladzi warada min ajlihi, yang datang karenanya. Fokus nih ke kalimat ini. Kecuali datang dalil yang mengkhususkan umum, oke? Dengan apa yang menyerupai keadaan sebab yang datang karenanya. Fayahtassu bima yushbihuha, maka khusus dengan apa yang menyerupainya. Contoh, nanti juga akan dicontohkan oleh penulis, tapi biar lebih mudah dalam memahami kalimat ini, kita contohkan sekarang. Ketika Rasulullah sedang bersafar bersama para sahabatnya, di antara dari sahabat Rasulullah ada yang dia terlihat lusuh, lemas, sampai dipayungi oleh sahabat yang lain. Karena kan terik matahari di bawah gurun pasir, panas. Ketika ditanya kenapa dia sedang berpuasa. Kemudian keluar dari mulut Rasulullah, laisa minal bir asyamu fis safar. Enggak ada kebaikan puasa ketika safar. Enggak ada kebaikan puasa ketika safar. Tapi ada dalam dalil yang lain, Rasulullah ketika safar beliau berpuasa. Tapi tadi di hadis sebelumnya apa? Laisa minal bir asyamu fis safar. Nggak ada kebaikan berpuasa ketika safar. Tapi di keadaan yang lain Rasulullah ketika safar beliau berpuasa. Paham nggak? Oke, jadi ada dalil yang lain kan tuh. Maka ini menunjukkan nggak ada kebaikan berpuasa ketika safar kalau dia benar-benar lemah badannya. Nggak bisa untuk melakukan kegiatan dengan maksimal. Karena ada puasa di situ. Maka di situ lebih baik buka. Tapi kalau dia kuat, maka dilanjutkan puasanya. Maka di sini umum kelafatannya, laisa minal bir asyamu fis safar. Tidak ada kebaikan puasa dalam safar. Umum gak tuh? Tapi karena ada suatu sebab, yaitu dia gak bisa maksimal melakukan kegiatan. Tadi kan kaidahnya apa?
tolak ukurnya itu dengan keumuman lafaz, bukan dengan kekhususan sebab. Tidak ada kebaikan puasa dalam safar. Karena sebabnya tadi lusuh, tapi diambil keumuman lafaz. Namun ada dalil yang lain, yang dimana Rasulullah ketika bersafar beliau berpuasa. Maka di dalil sebelumnya tidak ada kebaikan berpuasa dalam safar, itu dia khusus bagi orang yang tidak maksimal dalam melakukan kegiatan. Tadi ini dia. Kita baca lagi. Idza waradal 'amu 'ala sababin khasin wajabal 'amalu bi umumihi. Apabila datang dalil keumuman dengan sebab yang khusus, wajib mengamalkan keumumannya. Li'annal ibrata bi umumi lafdhi la bi khususi sabab. Karena bahwasannya tolak ukurnya dengan keumuman lafaz, bukan kekhususan sabab. Kecuali ayyadullah dalilun, ada dalil yang mengkhususkan umum. Bima yushbihu halas sababi, dengan yang menyerupai keadaan sebab yang datang karenanya. Fayahtassu bima yushbihuha, maka khusus dengan apa yang menyerupainya. Antum terjemahkan aja dulu, nanti antum baca ulang-ulang, antum baca ulang-ulang, paham insyaallah. Coba Anda tulis biar paham, nggak apa-apa. Jadi kita cuma nyambil sampai halaman 22, nggak ngambil ke bab selanjutnya. Yang penting antum paham. Apa tadi? Ketika sedang safar, terdapat sahabat yang kelelahan ya, lesu, sampai dipayungin ya, udahlah pokoknya itu kelelahan, lesu sehingga dipayungin. Dan Rasulullah bertanya, kenapa? Ada apa dengan sahabat tersebut? Karena berpuasa. Kemudian apa kata Rasulullah? Laisa minal bir as-siyamu fis safar. Bukanlah kebaikan berpuasa tatkala safar. Oke, tadi kan kita katakan apa? Al-ibrata bi umumil lafdhi la bi khususi sabab. Tolak ukurnya dengan keumuman lafaz. Tidak dengan kekhususan sebab ini sebabnya. Oke? Jadi gak ada kebaikan puasa tatkala safar. Baik itu dia safarnya dekat ataupun jauh, capek ataupun tidak capek. Oke? Itu di situ. Namun ternyata ada dalil yang lain. Apa dalil yang lain? Yaitu Rasulullah berpuasa ketika safar. Tadi katanya nggak ada kebaikan puasa ketika safar, tapi Rasulullah berpuasa ketika safar. Maka di sini terdapat pengkhususan. Apa pengkhususannya? Yaitu gak baik puasa ketika safar tatkala kelelahan, lesu, tidak maksimal melakukan kegiatan. Paham insyaallah? Berarti itu dia menjadi khusus. Illa ayyadulla dalilun ala taksisil am bima yushbihu halas sababil ladhi warada min ajlihi fayaqtassu bima yushbihuha. Maka khusus dengan apa yang menyerupainya. Jadi nggak ada kebaikan puasa dalam safar khusus dengan apa yang menyerupainya, yaitu lesu, kelelahan, nggak maksimal. Itu baru khusus untuk itu. Karena di lain dalil Rasulullah berpuasa ketika safar. Misalu ma la dalila ala taksisihi ayatul zihari fa inna sababa nuzuliha ziharu Aus bin Samiti wal hukmu amun fihi wa fi ghairihi.
Mithalu ma la dalila ala taksisihi. Contoh yang tidak ada dalil atas pengkhususannya. Jadi tetap umum, wajib mengamalkan umum. Dalil yang tidak ada pengkhususannya. Ya ini yang ada pengkhususannya ya. Sekarang yang tidak ada dulu. Contoh. Fa inna sababa nuzuliha ayatu zihar. Ayat zihar ya. Jadi kita udah jelaskan, contohkan apa itu zihar. Fa inna sababa nuzuliha. Karena sesungguhnya sebab turunnya ayat zihar itu adalah ziharu Aus bin Samit. Ziharnya Aus bin Samit. Maka apa? Al-hukmu amun, hukumnya umum. Fihi, pada dia, yaitu Aus bin Samit, wa fi ghairihi, dan pada selainnya. Karena tadi kaidahnya apa? Al-ibra bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Karena nggak ada dalil yang mengkhususkannya. Jadi siapapun yang berlaku zihar, berlaku ayat tersebut. Bukan berarti, kok saya juga kena, kan itu ayatnya turun pada Aus bin Samit. Enggak. Karena ibrahnya dengan keumuman lafaz, tidak dengan kekhususan sebab. Dikarenakan nggak ada dalil yang mengkhususkannya. Kemudian, wa mithalu ma dallad dalilu ala taksisihi. Ini yang ada pengkhususannya nih, yang tadi Anda contohkan tadi di papan tulis. Coba antum baca dulu, perhatikan Arabnya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam laisa minal bir as-siyamu fis safar. Fa inna sababahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alaihi, dipayungi ya. Faqala ma hadza? Qala shaimun, qalu shaimun. Faqala laysa minal bir as-siyamu fis safar. Fa hadzal umumu namun khassun biman yushbihu hala hadzal rajuli wa huwa man yashukku alaihi as-siyamu fis safari. Apa dalil pengkhususannya? Wad dalilu ala taksisihi bidzalika anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasumu fis safari haitsu kana la yashukku alaihi wa la yaf'alu sallallahu alaihi wasallam ma laysa bibirrin. Oke. Kata penulis rahimahullah ta'ala, mulai terang ya, mulai jelas ya. Wa mithalu ma dallad dalilu ala taksisihi, dan contoh apa yang terdapat dalil atas pengkhususannya. Ini ada pengkhususannya. Lafadznya umum dengan kekhususan sebab, tapi ada dalil yang mengkhususkannya. Jadi kembali ke khusus, enggak ke umum, karena ada dalil yang mengkhususkannya. Contoh. Sabda Rasulullah SAW, laisa minal bir as-siyamu fis safar. Tidak ada kebaikan puasa dalam safar. Lafadznya umum enggak? Umum. Enggak ada kebaikan puasa ketika safar. Disebabkan fa inna sababahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin. Sebabkan sesungguhnya sebabnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari dalam safar, fara'a zihaman. Rasulullah melihat berdesak-desakan. Para sahabat ra'a zihaman, yaitu para sahabat berdesak-desakan. Rasulullah melihat para sahabat zihaman berdesak-desakan, wa rajulan, dan terdapat seorang lelaki qad dhullila alaihi, dipayungi di atasnya. Faqala ma hadza? Maka Rasulullah bertanya, ada apa ini? Kenapa dia dipayungin? Lesu, capek gitu kan? Qalu shaimun. Para sahabat menjawab, dia puasa ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, laisa minal bir as-siyamu fis safar. Nggak ada kebaikan puasa dalam safar. Fahadzal umumu, maka ini umum, khasun biman yushbihu hala hadzal rajuli, khusus dengan apa yang menyerupai keadaan laki-laki ini. Yaitu apa? Wa huwa man yashukku alaihi siyamu fis safar. Dia adalah orang yang keberatan puasa dalam safar. Jadi nggak ada kebaikan puasa dalam safar bagi orang yang keberatan, capek, lelah, nggak bisa maksimal. Khusus untuk keadaan tersebut. Apa dalilnya? Karena wad dalilu ala taksisihi, dalil atas pengkhususannya dengan hal itu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu fis safar,
puasa dalam safar, haitsu kana la yashukku alaihi, yang dimana Rasulullah tidak keberatan atasnya. Dan Rasulullah tidak akan melakukan sesuatu yang tidak baik. Wala yaf'alu sallallahu alaihi wasallam ma laysa bibirrin. Rasulullah tidak akan melakukan sesuatu yang tidak baik. Paham ini? Rasulullah tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Tadi ayat zihar jelas. Yang pertama yang tidak ada dalil khusus. Yang ayat zihar turun kepada sahabat siapa? Aus bin Somit. Jadi kalau ada orang sampai sekarang hingga hari kiamat melakukan zihar, maka juga berlaku pada dia. Nggak boleh kalau dia mengatakan, kok saya juga kena. Kan itu turunnya kepada Aus bin Somit. Karena apa? Ibrah bi umumil lafzi. Oke? Tidak dengan kekhususan sabab. Jadi dia juga tetap berlaku. Walaupun sebabnya lagi itu turun pada sahabat Aus bin Somit. Paham sampai situ? Itu karena nggak ada dalil yang mengkhususkannya. Nggak ada dalil yang mengkhususkannya. Adapun ini ada dalil yang mengkhususkannya. Sehingga menjadi khusus. Dengan keadaan tersebut. Rasulullah bersabda, "Laisa minal bir as-siyamu fis safar." Tidak ada kebaikan puasa dalam safar. Lafadznya umum enggak? Umum. Enggak ada kebaikan berarti itu. Baik safar dikit, jauh, lelah, enggak. Naik pesawat, naik mobil, naik motor, naik kuda, jalan kaki. Ini kan umum. Dan itu karena sebab apa? Ada sahabat yang dia leluh, lesah, kemudian sampai dipayungin dan ditanya kenapa? Karena puasa. Kemudian Rasulullah mengatakan laisa minal bir as-siyamu fis safar. Namun ada dalil pengkhusus yang lainnya, yaitu Rasulullah berpuasa ketika safar. Karena Rasulullah tidak keberatan. Maka laisa minal bir as-siyamu fis safar ini khusus untuk orang yang lelah, lesu, keberatan untuk menjalani puasa. Paham insyaallah? Paham ya? Alhamdulillah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.